Indikator kinerja surveillance itu paling sedikit meliputi 3 hal. Yang pertama, kelengkapan laporan. Yang kedua, ketepatan laporan. Yang ketiga adalah indikator kinerja surveillance lainnya yang ditetapkan pada masing-masing program itu sendiri. Kita masuk ke indikator kelengkapan data. Indikator ini merupakan indikator yang paling sering digunakan dalam indikator surveillance. Tujuannya untuk memberikan dukungan pengukuran kinerja surveillance yang tepat dan dapat memberikan manfaat untuk mengidentifikasi adanya permasalahan kinerja surveillance sehingga lebih tepat waktu dan lebih fokus lagi. Berdasarkan pada kelengkapan laporan unit pengumpul atau Dinkes ya, ini merupakan sebuah kelemahan ya. Padahal bisa jadi pada unit yang di bawahnya, itu misalnya dari tingkat Vaskes ya, Vaskes kesehatan primer maupun sekunder itu sudah lengkap, tapi kalau kelengkapan laporan di Dinkesnya kurang lengkap, maka itu dalam melakukan penganalisisnya itu akan adanya kelemahan di sana. Kemudian masuk ke indikator ketepatan waktu laporan. Ketepatan dalam menyediakan data surveillance pada unit yang memanfaatkan data saat data tersebut dipergunakan. Sebagai contoh, misalnya, tanggal waktu laporan harus sudah diterima misalnya selambat-lambatnya tanggal 5 di setiap bulannya. Maka, fasilitas-fasilitas kesehatan, ya, misalnya puskesmas, rumah sakit, laboratorium, itu harus mengumpulkannya paling lambat di tanggal 5. Bagaimana jika ada keterlambatan? Nah, kalau ada keterlambatan pengiriman data, datanya tidak boleh digabung dengan data bulan berikutnya. Misalnya terlambatnya di bulan September, maka kita jangan gabungan, jangan tambahkan data di bulan September ke data bulan Oktober, kayak gitu ya. Namun tetap dilaporkan sesuai dengan periodenya. Meskipun pengumpulan terlambat, tetap kita pisahkan mana data bulan September dan mana data bulan Oktober. Karena ini fungsinya untuk menghindari pola kurva yang kacau ya teman-teman. Yang tadi kita bilang bisa memprediksi gitu ya. Salah satu cara memprediksinya adalah melihat data seakurat mungkin. Artinya kalau teman-teman menggabung-gabungkan data seenaknya, itu bisa akurasinya akan menurun. Dan bisa efeknya adalah dengan pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan kondisi nyatanya. Kemudian ada indikator lain yaitu keakuratan diagnosis kasus. Nah, indikator ini sebenarnya agak jarang digunakan ya, karena rawan sekali dengan bias. Misalnya, dia kasus tapi bisa dinyatakan bukan masuk kasus, atau dia bukan kasus tapi malah dinyatakan kasus. Karena apa? Karena keakuratan diagnosis kasus ini sangat tergantung dengan definisi kasus ataupun kemampuan dokter untuk mendiagnosanya ya. Kemudian indikator lainnya yaitu keakuratan jumlah kasus ya. Ini juga agak susah dilakukan ya. Jumlah kasus ini yang dimaksud adalah jumlah kasus teridentifikasi, kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai kasus ya. Nah, ini tidak mudah dilakukan karena perlu pertimbangan seperti bagaimana definisi operasional kasusnya, bagaimana prosedur penemuan kasusnya, siapa yang mendiagnosis kasusnya, tingkatnya apakah dokter atau harus dokter spesialis ataupun seperti apa kayak gitu. Kemudian kelengkapan register harian dan kartu kasus atau rekam medis kayak gitu ya. Kita tahu bahwa masih ada ya beberapa fasilitas kesehatan yang dia rekam medisnya itu lengkapnya belum 100% ya. Nah, makanya itu agak susah untuk kita menghitung keakuratan jumlah kasus. Kemudian, indikator lainnya yaitu estimasi jumlah kasus ya. Biasanya ini digunakan pada surveillance berbasis data masyarakat ya. Jadi, ada beberapa indikator kinerja penyelenggaraan surveillance terpadu penyakit yang merupakan kebutuhan epidemiologi. Di antaranya, pertama, kelengkapan laporan bulanan STP, unit pelayanan ke Dinas Kesehatan, kota atau kabupaten sebesar 90%. Sebelumnya saya jelaskan dulu, STP itu merupakan singkatan dari surveillance terpadu penyakit. Selanjutnya kita masuk ke indikator kedua, yaitu ketepatan laporan bulanan STP, unit pelayanan ke Dinkes, itu sebesar 80%. Dinkes kota kabupaten mencapai indikator epidemiologi STP sebesar 80%. Kelengkapan laporan bulanan STP Dinkes kota kabupaten ke Dinkes provinsi itu sebesar 100%.
Ketepatan laporan bulanan STP Dinkes kota atau kabupaten ke Dinkes provinsi itu sebesar 90%. Kelengkapan laporan bulanan STP Dinkes provinsi ke Ditjen PPM dan PL Depkes itu sebesar 100%. Kemudian ketepatan laporan bulanannya sebesar 90%. Distribusi data dan informasi bulanan kota, kabupaten, provinsi, dan nasional sebesar 100%. Adanya umpan balik laporan bulanan baik tingkat kota, kabupaten, provinsi, dan nasional sebesar 100%. Penerbitan buletin epidemiologi di tingkat kota kabupaten adalah 4 kali setahun. Kemudian penerbitan buletin epidemiologi di provinsi dan nasional itu adalah sebesar 12 kali setahun. Kemudian penerbitan profil tahunan atau buku data surveillance epidemiologi kota, kabupaten, provinsi, dan nasional adalah 1 kali setahun. Nah, itu adalah indikator kinerja dari sistem surveillance yang ada. Nah, dari yang kita pelajarin hari ini, teman-teman sudah tahu apa itu surveillance, kemudian bahwa indikatornya itu ada 3, yaitu tadi dilaksanakan terus-menerus, sistematis, dan juga pengumpulan data komprehensif. Tujuannya ada banyak ya, terutama dalam membantu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, implementasi ya, terkait dengan kebijakan kesehatan ya. Nah, kemudian juga indikatornya juga tadi banyak ya. Indikator utamanya yaitu indikator kelengkapan dan ketepatan waktu ya teman-teman. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.